Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman di sekitar kita. Tanaman ini mirip terong dan biasanya tumbuh liar dan memiliki bunga seperti trompet. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman kecubung dan sangat terkenal karena memiliki efek halusinasi yang parah dan memiliki nama ilmiah Datura metel. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, manfaat dan bahayanya, ikutin terus videonya. Kecubung atau Datura metel merupakan tumbuhan semusim dari famili Solanaceae atau suku terong-terongan. Tumbuhan ini berasal dari bioma beriklim tropis kering dengan rentang sebaran mulai dari Texas hingga Kolombia. Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal dengan nama kecubung atau kucubung di Sunda atau kacubung di Jawa. Kecubung berasal dari Amerika dan telah banyak dibudidayakan di negara tropis maupun subtropis. Di Asia Tenggara telah dibudidayakan di Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Pada abad ke-10, kecubung pertama kali dipakai sebagai obat-obatan. Hingga saat ini masih digunakan sebagai obat tradisional di berbagai negara. Paling umum digunakan sebagai pestisida. Bangsa Mesir menggunakan bunganya sejak zaman 0-1 sebelum Masehi sebagai makanan spiritual. Tanaman ini sering juga ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan. Kecubung dapat ditemukan di pinggir jalan, semak belukar, padang rumput terbuka, hutan jati, dan di tepi sungai pada ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai tempat terbuka dengan cahaya matahari penuh. Di Indonesia, tanaman kecubung memiliki beberapa nama lokal dan berikut ini beberapa di antaranya. Kacobung di Madura, Padura di Tidore, Babotek di Timor, Bembe di Bima, Bulutuhe di Gorontalo, Tampong-tampong di Bugis. Perbanyakan tanaman ini secara generatif dengan biji dan vegetatif dengan stek batang utama pada tanaman induk. Kecubung atau Datura metel merupakan tanaman herba hingga semak pendek dari famili Solanaceae yang dikenal luas di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, dengan nama lokal kecubung. Tanaman ini dicirikan oleh bunga besar berbentuk trompet yang mencolok, serta kemampuan tumbuh adaptif pada berbagai kondisi lingkungan, terutama di lahan terbuka dengan intensitas cahaya tinggi. Kecubung mengandung alkaloid tropana utama seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin yang memiliki aktivitas farmakologis kuat pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom melalui mekanisme antikolinergik. Secara tradisional, tanaman ini pernah dimanfaatkan dalam pengobatan etnomedicine sebagai anti asma, analgesik, anti kejang, dan sedatif, terutama melalui penggunaan daun dan bunga, baik secara topikal maupun inhalasi. Namun, kandungan senyawa aktif yang bersifat toksik atau racun dan variasi konsentrasi alkaloid yang tinggi antar bagian tanaman menjadikan kecubung berisiko tinggi apabila digunakan tanpa kontrol dosis yang ketat. Keracunan akibat konsumsi tanaman ini dapat menyebabkan gejala serius seperti delirium, halusinasi, takikardia, midriasis, kejang, koma hingga kematian. Oleh karena itu, pemanfaatan kecubung saat ini lebih relevan sebagai objek penelitian botani, farmakologi, dan toksinologi, serta sebagai tanaman hias dibandingkan sebagai obat tradisional yang digunakan secara bebas. Pendekatan ilmiah dan regulasi yang ketat sangat diperlukan dalam eksplorasi potensi farmakologis tanaman ini guna meminimalkan risiko kesehatan. Morfologi tanaman kecubung atau Datura metel. Kecubung merupakan herba tahunan hingga semak pendek. Tinggi tanaman kurang lebih 0,5 hingga 2 meter. Kecubung tumbuh tegak dan bercabang banyak, umurnya tahunan atau anual, atau berumur pendek. Akar kecubung adalah akar tunggang, akar utama berkembang kuat dan dalam. Cabang akar lateralnya banyak, warna akar putih kekuningan, fungsinya untuk penopang dan penyerapan air serta hara. Bentuk batang kecubung adalah silindris atau bulat, permukaannya halus hingga sedikit berbulu. Batangnya lunak sampai agak berkayu pada pangkal, warna batang hijau hingga hijau keunguan, percabangannya simpodial. Diameter batang kurang lebih 1 hingga 3 cm, mengandung getah encer, dan mengeluarkan bau khas bila dipatahkan. Letak daun kecubung adalah berseling, tipe daunnya daun tunggal, bentuk helai daun oval, lonjong hingga elips, panjang daun kurang lebih 10 hingga 20 cm, dengan lebar daun kurang lebih 5 hingga 15 cm, ujung daun runcing hingga meruncing. Pangkal daun membulat hingga tumpul, tepi daun rata atau sedikit berlekuk, tidak teratur, pertulangannya menyirip, permukaan daun licin dan tidak berbulu. Warna daun hijau tua bagian atas dan lebih pucat di bagian bawah. Tangkai daun panjangnya kurang lebih 5 hingga 15 cm,
Daun berbau menyengat bila diremas. Tipe bunganya adalah bunga tunggal, biseksual atau hermafrodit. Letak bunga di ketiak daun. Simetri aktinomorf. Ukuran bunga besar, panjangnya kurang lebih 15 hingga 25 cm. Kelopaknya berbentuk tabung, panjangnya kurang lebih 4 hingga 8 cm. Warnanya hijau, pecah tidak teratur saat bunga mekar. Mahkotanya menyatu berbentuk trompet, warnanya putih, putih keunguan dan ungu, tapi berlekuk atau berombak. Varietas tertentu memiliki mahkota ganda. Jumlah benang sarinya 5, panjangnya berbeda, melekat pada tabung mahkota. Putiknya ovarium superior terdiri dari 2 karpel. Waktu mekar sore hingga malam hari. Aromanya harum, kuat pada malam hari. Tipe buahnya adalah buah kapsul, bentuk buah bulat telur hingga hampir bulat. Ukurannya kurang lebih 3 hingga 5 cm. Permukaan buah halus atau berduri pendek tergantung varietas. Warna buah hijau saat muda, coklat saat masak. Buah akan pecah dan membuka tidak beraturan saat masak. Bijinya banyak per buah, bentuknya pipi agak ginjal, ukurannya kecil, warnanya coklat tua hingga hitam, permukaannya kasar, dan sangat beracun bijinya. Ciri khas kecubung adalah bunganya besar berbentuk trompet dan menghadap ke atas. Daunnya besar berbau menyengat saat diremas. Buahnya adalah buah kapsul dengan biji yang banyak. Seluruh bagian tanaman mengandung alkaloid toksik dan sangat beracun. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman kecubung yang perlu kita ketahui. Manfaat farmakologis atau ilmiah. Manfaat utamanya berasal dari alkaloid tropana seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin. Senyawa ini bekerja sebagai antikolinergik, menghambat asetikolin. Yang pertama, antispasmodik, yaitu dapat mengendurkan otot polos, efektif secara farmakologi untuk kejang saluran pernapasan dan spasme saluran cerna. Menjadi dasar penggunaan atropin medis modern. Yang kedua, sebagai bronkodilator atau antiasma yang dapat mengurangi bronkospasme. Biasanya digunakan secara tradisional dengan daunnya dikeringkan lalu diasap. Namun saat ini tidak dianjurkan, telah digantikan obat modern yang jauh lebih aman. Yang ketiga, sebagai analgesik atau pereda nyeri. Memiliki efek sedatif ringan hingga sedang pada sistem saraf pusat. Pernah digunakan untuk nyeri saraf, nyeri rematik, tetapi memiliki resiko toksisitas atau racun sangat tinggi. Yang keempat, sedatif dan anti kejang. Skopolamin memiliki efek sedatif dan antikonvulusan dosis mikro. Biasanya digunakan secara terkontrol di laboratorium, bukan tradisional. Manfaat tradisional etnomedicine. Manfaat ini bersifat historis dan sangat beresiko. Yang pertama, sebagai obat asma tradisional, asap daun kering dihirup. Efeknya melebarkan saluran napas. Resikonya keracunan akut dan halusinasi. Yang kedua, sebagai obat nyeri dan rematik untuk pemakaian luar. Biasanya daun ditumbuk dan ditempelkan, digunakan untuk rematik, bengkak, dan bisul. Tetap beresiko racun karena penyerapan melalui kulit. Yang ketiga, anti kejang secara tradisional. Biasanya digunakan dalam pengobatan tradisional tertentu dan sangat tidak aman. Manfaat dalam dunia medis modern atau turunan senyawa. Bukan dari konsumsi tanaman langsung. Alkaloid datura metal atau kecubung menjadi bahan dasar obat medis, seperti yang pertama, atropin, biasanya digunakan untuk bradykardia atau denyut jantung lambat, dan pelebar pupil atau oftalmologi, dan antidot keracunan organosfosfat. Yang kedua, skopolamin biasanya digunakan untuk mabuk perjalanan, premedikasi anestesi, dan mengurangi sekresi saliva. Diproduksi secara farmasi, bukan dari rebusan tanaman. Manfaat ekologis dan non-medis. Yang pertama, sebagai tanaman hias, kecubung memiliki bunga besar, indah, dan harum pada malam hari. Varietas bunga ganda bernilai estetika tinggi. Yang kedua, sebagai objek penelitian ilmiah untuk studi farmakologi, toksinologi, neurofarmakologi, dan bioteknologi tanaman. Manfaat budaya dan ritual antropologis. Kecubung biasanya digunakan dalam ritual tradisional tertentu, berkaitan dengan efek halusinogen, dan praktek spiritual, bukan praktek medis. Perlu diingat tidak ada dosis aman untuk konsumsi tradisional. Variasi kadar racun sangat tinggi. Kesalahan kecil bisa menyebabkan keracunan fatal. Manfaat kecubung bersifat farmakologis dan potensial, namun tidak layak digunakan sebagai obat tradisional bebas. Nilai utamanya saat ini adalah sebagai sumber senyawa aktif untuk penelitian dan industri farmasi, bukan untuk konsumsi langsung.
Dan pemirsa, berikut ini adalah bahaya dari tanaman kecubung atau efek sampingnya yang perlu kita ketahui. Perlu diingat, tanaman kecubung adalah tanaman sangat beracun. Semua bagian tanaman berbahaya dan tidak ada dosis aman untuk penggunaan tradisional. Bahaya kecubung atau datura metal berasal dari alkaloid tropana, terutama atropin, skopolamin, dan iosiamin. Tanaman ini sangat beracun. Semua bagian tanaman berbahaya, seperti biji dan daunnya paling toksik dan tidak ada dosis yang aman. Alkaloid tropana menyebabkan sindrom antikolinergik yang bisa menyebabkan panas, kering, pupil melebar, dan delirium. Efek samping berdasarkan sistem saraf pusat bisa menyebabkan halusinasi berat, delirium akut, disorientasi, agitasi ekstrim, kejang, dan koma. Yang kedua, mata bisa menyebabkan pupil melebar atau midriasis, penglihatan kabur, dan risiko glaukoma akut. Yang ketiga, jantung dan pembuluh darah bisa menyebabkan takikardia, aritmia, dan tekanan darah tidak stabil, serta henti jantung untuk kasus berat. Yang keempat, pernapasan bisa menyebabkan depresi pernapasan dan gagal napas dosis tinggi. Yang kelima, pencernaan bisa menyebabkan mulut sangat kering, sulit menelan, dan ileus paralitik. Yang keenam, kulit bisa menjadi panas dan kering, tidak berkeringat, dan kemerahan. Efek jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan memori, gangguan konsentrasi, gangguan psikologis, dan kerusakan organ akibat hipoksia. Kecubung berisiko tinggi jika dikonsumsi anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit jantung dan saraf, dan penggunaan bersama alkohol atau obat penenang. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman kecubung ini atau datura metal ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih.